Dan untuk mengetahui perkembangan strategis Pemkot Binjai mengatasi persoalan sampah melalui pembentukan Satgas Penanganan Sampah ini, kita sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Binjai, Bapak Hasanul Jihadi. Selamat pagi, Bapak Hasanul. Bapak bisa digambarkan bagaimana sih Pak kondisi pengelolaan sampah di Kota Binjai selama ini? Lalu kemudian apa yang menjadi latar belakang pembentukan Satgas ini, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Karla di studio. Pertama, dapat salam dulu dari Bapak Wali Kota Binjai. Saya ditugaskan untuk wawancara. Pertama, pemerintah Kota Binjai sedang berupaya dengan nyata bagaimana kita bisa menangani permasalahan sampah di Kota Binjai. Memang hari ini, Mbak Karla, kita di Kota Binjai sedang melakukan kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Binjai. Hari ini kita sedang menggerakkan ada 1.000 tong sampah, sehingga harapan kita 1.000 tong sampah ini bisa memecah masyarakat yang selama ini sudah terbiasa membuang sampah sembarangan, tapi hari ini pemerintah justru tidak hanya melihat dari sisi kebersihan saja, tetapi hari ini pemerintah Kota Binjai melihat juga dari sisi estetikanya, Mbak Karla. Karena kami bekerja sama dengan pelaku UMKM, perajin-perajin bambu, perajin-perajinan tong sampah, yang tong sampah itu juga hari ini di Kota Binjai kami mural, kami kerjasama dengan pemural yang ada di Kota Binjai, dengan pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Binjai, sehingga harapan kami ini menjadi CSR-CSR yang harapannya tong-tong sampah ini akan sampai ke rumah-rumah tangga yang ada di seluruh lingkungan yang ada di Kota Binjai, Mbak Karla. Baik, 1.000 tong sampah ini akan disebar di seluruh Kota Binjai untuk mengurangi sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan ya Pak. Lalu kemudian Bapak, selama pantauan belakangan ini memang sektor apa Pak penyumbang terbesar sampah di sana? Ya, Mbak Karla, saya coba ceritakan, memang Binjai ini adalah kota penyanggah karena dekat dengan Kota Medan, dan kami bersebelahan juga dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, sehingga memang dari temuan kami ada beberapa sampah rumah tangga yang memang hari ini menjadi salah satu penyumbang terbesar. Namun hari ini kami menginformasikan juga, kami sedang bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta, agar selain kita berbicara tentang retribusi mendapatkan PAD dari sampah, tapi kami juga, Mbak Karla, di Kota Binjai permasalahan kerjasama ini, sampah ini yang kami harapkan dana CSR. Jadi seperti Migacoan itu kerjasama dengan kita, begitu juga yang menjadi kekuatan di Kota Binjai hari ini. Kita tadi sempat saya lihat ada ketegasan, bagaimana ada perda, bagaimana ada perwal mengenai tentang pembuangan sampah. Tapi sebelum jauh ke sana, kami menjelaskan ada kekuatan branding yang ada di Kota Binjai, karena kami di Binjai ini mempunyai secara organik lahir banyak konten-konten kreator. Kami ada Bang Paris Fernandes, ada Mak Betty, ada pengamen Binjai, yang ini akan kami jadikan kekuatan agar membudayakan membuang sampah sembarangan itu akan menjadi malu. Jadi membuang sampah tidak pada tempatnya itu adalah hal yang memalukan, membuang sampah tidak pada tempatnya akan ada sanksi sosial yang jadi dari masyarakat juga, karena kita sudah lakukan sosialisasi. Bahkan juga kami di Sumatera Utara ini memang secara antropologinya agak berbeda, Mbak Karla, karena daripada himbauan dibuat dilarang sampah itu biasanya itu ada tulisan atau guyon-guyon kadang yang buang sampah di sini hewan, kan gitu kan. Tapi kami tidak melakukan hal itu karena apa ya, secara antropologi kita berharap masyarakat kesadarannya tumbuh. Kami juga berkolaborasi dengan anak-anak muda, dengan komunitas, dengan duta genre, sehingga kita akan memviralkan, kita akan membuat konten-konten yang baik. Kita bakal membuat festival bagaimana menjaga kebersihan di setiap lingkungan yang bakal kita kolaborasikan dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Binjai, sehingga ini bakal menjadi habit yang baru, menjadi suatu budaya yang baru, sehingga kita membudayakan menjaga kebersihan ini
kita mulai dengan gerakan-gerakan sosial. Kita hari ini masih percaya kepada masyarakat Kota Binjai agar bisa tertib, dan kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah sekitar di Kabupaten Langkat dan di Kabupaten Deli Serdang karena berbatasan. Memang banyak juga yang kami temukan masyarakat dari luar Kota Binjai membuang sampah liarnya di Kota Binjai, tapi ini biarlah menjadi tanggung jawab bersama, menjadi tanggung jawab kami bersama-sama, sehingga kenyamanan di masyarakat dan budaya hidup sehat ini bisa terlaksana dengan baik, Mbak Karla, di Kota Binjai. Baik, Pak Hasanul, tadi menarik sekali. Pemerintah Kota Binjai ini akan berkolaborasi dengan pihak swasta maupun juga konten kreator ya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak sembarangan. Bapak, lalu kemudian berdasarkan hal ini Bapak, apakah Pemkot ini sebelumnya juga sempat memberikan denda kepada pelanggaran yang membuang sampah sembarangan, Pak? Ya, kita sedang dalam kajian karena saya rasa hampir di seluruh Indonesia, di Nusantara juga, di Sumatera Utara juga ada banyak peraturan perwal yang memang ini kan juga kita melihat dari sisi humanisnya juga, Mbak Karla. Kita sedang telaah kajian sehingga yang kami lakukan hari ini, upaya yang kami lakukan pemerintah kota ini adalah upaya yang humanis dulu, upaya yang humanis, dan kami tegaskan kepada seluruh petugas hari ini sehingga kami membentuk tim satgas untuk membuang sampah liar. Memang kami benar-benar sangat membuka aduan masyarakat. Saya dan kami di pemerintah kota sangat open media sosial, menerima aduan dari media sosial dan langsung gerak cepat 24 jam, Mbak Karla. Jadi petugas kebersihan kita bekerja 24 jam. Kita bukan membiarkan masyarakat, tapi memang kita butuh ketegasan. Tapi sebelum kita masuk ketegasan, kita pengen membangun budaya yang baru dulu yang ada di Kota Binjai. Baik Pak Hasanul, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga upaya Pemkot Binjai ini untuk menjaga lingkungan Kota Binjai agar tetap bersih dan bebas dari sampah liar dapat sesuai ataupun terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali